Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Surabaya UNESA yang saya hormati, perkenalkan nama saya Fatmah Naira SPD. Saya sebagai guru sejarah di SMA Negeri 7 Kota Depok, Jawa Barat. Dan saya juga sebagai mahasiswa PPG bagi guru tertentu Angkatan ke-1 Sejarah Universitas Negeri Surabaya tahun 2024. Dengan nomor UKG 2015 dan NIM PPG saya 24001031204119. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk uji kinerja PPG bagi guru tertentu Angkatan ke-1 tahun 2024 pada hari Rabu 11 September 2024 yang akan dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kota Depok, Jawa Barat. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Suluh, pimpin doa nak. Baik teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran kita kali ini, semoga kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran dalam proses pembelajaran kali ini dan semoga mendapatkan keberkahan ilmu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Hari ini siapa yang tidak masuk? Lang, Clarissa, Akila, Rizky. Oke. Pada kemana izin? Izin sakit dulu. Oh, ada yang izin, ada yang sakit. Mudah-mudahan di pertemuan kita nanti mereka sudah bisa kembali mengikuti pembelajaran sejarah. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking, konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Dilihat, didengar, diingat, konsentrasi. Oke, tepuk tangan. Nah, sebelum memulai pelajaran, ya, ini ya, kita nyanyi dulu ya. Iya, nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Oke. Hah? Oh, oke. Iya benar. Solo ya, maju. Siapa lagi yang mau mimpin? Isan. Yuk, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Terima kasih Sulu. Ya, kita mereview dulu materi minggu lalu. Oke, Indonesia kan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi ya, itu kan secara de facto ya.
secara de facto Indonesia sudah merdeka. Tetapi Indonesia itu tidak diakui oleh Belanda, ya enggak? Kenapa? Karena setelah merdeka datanglah sekutu ke Indonesia yang diboncengi oleh Nika. Nah, sekarang Bu Fatmah tanya, kenapa Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia? Karena apa? Ada yang bisa? Baja bisa? Karena? Ya, apa Gunawan? Indonesia pada saat itu belum diakui oleh negara-negara lain, Bu. Ya, karena secara de jure Indonesia Belum diakui oleh oleh negara-negara lain. Karena secara hukum Indonesia belum diakui oleh negara-negara lain. Kenapa? Kenapa belum diakui oleh negara-negara lain? Karena syarat suatu negara merdeka harus ada apa? Neng? Kalau Ngadep sana. menurut saya ya Bu, syarat-syarat suatu wilayah bisa disebut sebagai negara. Yang pertama pastinya mempunyai wilayahnya sendiri. Oke, pintar. Kalau yang Dua. kedua dia mempunyai pemerintahannya. Oke, Kalau yang pemerintah. ketiga dia pastinya harus mempunyai penduduk atau warga negara Oke. sendiri. Yang keempat, respon dari negara lain. lain. Oke, pintar. Terima kasih, Grace. Nah, sekarang kita masuk dengan materi hari ini, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa DITI di Jawa Barat. Nah, sebelum masuk materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti perjuangan, arti ancaman, ya, konsepnya, dan arti disintegrasi. Siapa yang mau jawab? Apa itu perjuangan? Perjuangan ini menurut saya konsepnya yaitu sebuah usaha untuk memperjuangkan sesuatu demi tujuannya. Demi tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu kemerdekaan. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk yang Hendra. Sekarang apa itu konsep atau pengertian dari ancaman? Menurut saya ancaman itu sebuah bahaya yang datang kepada sebuah negara, baik itu secara dari dalam ataupun dari luar negara tersebut. Oke, terima kasih, pintar. Sekarang disintegrasi. Siapa yang bisa? Oke, Nisan, sini San, depan. Baik, jadi saya akan menjelaskan pengertian dari disintegrasi. Disintegrasi ini adalah suatu perpecahan atau menghilangnya kesatuan sehingga memunculkan konflik dan pertentangan. Oke, pintar. Terima kasih. Oke, sebelum masuk materi, kalian harus tahu dulu capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis serta mengevaluasi berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia dan dapat dihubungkan dengan berbagai peristiwa lain di dunia yang meliputi pemerintahan demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin tahun 1950 sampai 1966 dengan submateri perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa DITI di Jawa Barat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi keterkaitan atau hubungan antara peristiwa sejarah di Indonesia yang bersifat lokal dan nasional dengan peristiwa sejarah di dunia, menganalisis serta mengevaluasi peristiwa secara diakronis atau kronologis yang menitikberatkan pada sinkronis pada struktur menganalisis dan berdasarkan kausalitas dengan kehidupan sehari-hari, menempatkan sejarah pada konteks zamannya tentang submateri perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa DITI di Jawa Barat. Next. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan dan menganalisa latar belakang, proses kronologis, dampak perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa DITI di Jawa Barat. Siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan peran tokoh-tokoh penting
dalam gerakan DI-TII di Jawa Barat maupun pemerintah. Siswa dapat mengevaluasi dampak jangka panjang pemberontakan DI-TII di Jawa Barat terhadap Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah siswa dapat menganalisa dan menghubungkan peristiwa pada masa sekarang, kebiasaan makanan lokal Jawa Barat sehari-hari, yaitu nasi liwet ikan asin yang berhubungan dengan perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa DI-TII di Jawa Barat. Siswa juga dapat membuat PPT, infografis, poster, dan memainkan game di aplikasi ZQuiz dengan materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa DI-TII Jawa Barat. Sekarang Bu Fatma kasih lihat ini. Ada gambar. Gambar apakah ini? Nasi liwet. Nah, apakah nasi liwet ini masih ada hubungannya dengan peristiwa sejarah DI-TII di Jawa Barat? Siapa yang bisa jawab? Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan hubungan nasi liwet dengan peristiwa DI-TII yang ada di Jawa Barat. Nasi liwet ini bisa berhubungan dengan DI-TII Jawa Barat karena sebagai umpan dari pasukan Siliwangi untuk memancing para pasukan TNI atau Tentara Islam Indonesia untuk menyerah, karena pasukan TNI ini juga kesusahan dalam meminta bahan makanan, karena mereka ini kan perang gerilya ya, jadi mereka bolak-balik kan kadang dapat bahan makanan, kadang enggak, dihukum pun kadang mungkin tidak selalu dapat bahan makanan gitu ya. Lalu ketika mereka sudah kehabisan bahan makanan ini, akses mereka ini ditutup oleh pasukan Siliwangi. Jadi pasukan Siliwangi ini pakai umpan, yaitu nasi liwet. Jadi biar mereka ini keluar tampil, habis itu baru diserbu oleh pasukan Siliwangi. Negara Republik Indonesia. Tokoh Islam menginginkan agar Islam menjadikan dasar negara, namun sebagian lain yang menginginkan Indonesia menjadi negara sekuler. Sekarang wajib berikan Gatot. Oke. Udah tadi nonton? Nah, sekarang perhatikan gambar. Gambar apakah ini? Oke, gambar Piagam Jakarta. Nah, apakah gambar Piagam Jakarta berhubungan dengan peristiwa DI-TII di Jawa Barat? Hubungannya apa? Ada yang tahu? Siapa yang bisa? Gunawan, oke, Gunawan deh. Oke, jadi hubungan Piagam Jakarta dengan peristiwa DI-TII ini adalah ketika Piagam Jakarta ini diganti pada sila utamanya. Yang pertama itu kewajiban untuk memeluk syariat Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi inilah awal mula kekecewaan yang dialami oleh Gatot Subroto, sehingga dia berpikiran untuk melakukan pemberontakan karena kekecewaan ini. Terus juga penggantian Pasal 6 itu yang pertamanya adalah presiden adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam, diganti menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Dari sini juga awal mula kekecewaan Gatot Subroto terhadap pemerintah, sehingga dia melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia. Oke, terima kasih Gunawan, tepuk tangan. Next. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar Perjanjian Renville, pintar. Yang ini gambar tentang penolakan persetujuan Renville yang menuntut kabinet Amir Saripudin menjadi kabinet Hatta. Sekarang pertanyaannya next, apakah peristiwa Renville tadi, perjanjian Renville, ada hubungannya dengan peristiwa DI-TII di Jawa Barat? Ada? Perjanjian Renville memiliki hubungan pada peristiwa DI-TII Jawa Barat karena
hasil perjanjian Reviel menghasilkan garis panmuk yang membatasi wilayah Indonesia hanya sampai Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian wilayah di Sumatera. Karena garis panmuk inilah atas perintah Jenderal Sudirman, pasukan Siliwangi yang berada di Jawa Barat ditarik mundur ke kota Yogyakarta, dan keputusan inilah yang menjadi kekecewaan SN Kartosuwiryo yang akhirnya menimbulkan pemberontakan DITI Jawa Barat. Oke, pintar. Tepuk tangan untuk Baja. Next. Lanjutnya. Nah, gambar apa ini? Long march. Apa sih long march? Ada yang tahu? Oke, jadi aku mau jelasin sedikit terkait dengan long march. Cuman sebelum aku jelasin long march, kita harus tahu kan kenapa long march bisa terjadi. Jadi seperti yang sebelumnya teman saya jelasin, karena salah satu hasil dari perjanjian Reviel, yaitu dengan adanya garis panmuk yang diusulkan oleh Hubertus Van Mook, itu membuat wilayah Indonesia tersisa Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Nah, karena inilah Jenderal Sudirman yang saat itu selaku Panglima TNI menarik mundur pasukan divisi Siliwangi yang ada di Jawa Barat, dan menariknya ke daerah Yogyakarta. Nah, dari situlah pasukan divisi Siliwangi melakukan perjalanan atau hijrah sepanjang Maret dari Jawa Barat menuju Yogyakarta. Nah, inilah dinamakan dengan long march sepanjang Maret. Nah, ini makanya inilah jadi salah satu latar belakang mengapa Kartosuwiryo melakukan pemberontakan, karena mereka merasa bahwa seolah-olah pemerintah membuat Jawa Barat kosong dan diberikan secara cuma-cuma kepada pihak Belanda. Sekiranya itu menurut saya terkait dengan long march. Oke, pintar. Terima kasih. Next. Nah, gambar apa ini? Bandung Lautan Api. Oke, Bandung Lautan Api. Apakah peristiwa Bandung Lautan Api masih ada hubungannya dengan peristiwa DITI Jawa Barat? Masih. Prabu, maju. Apa sih hubungannya Bandung Lautan Api dengan peristiwa DITI? Nah, kalau menurut saya Bandung Lautan Api ini bisa terjadi karena rakyat di Jawa Barat ini tidak setuju dengan Belanda, karena pada saat itu Belanda ini kan ingin menguasai daerah Jawa Barat. Daerah Jawa Barat ini identik pada saat itu identik dengan Kota Bandung. Jadi rakyat ini tidak ingin kalau misalkan Belanda menguasai Jawa Barat. Maka itu rakyat membakar rumahnya sendiri. wilayah Bandung. Nah, pada itu disebut dengan Bandung Lautan Api. Nah, hubungannya dengan DITI ini adalah sama. Jadi DITI ini kan atas akibat dari peristiwa perjanjian Reviel. Nah, si perjanjian Reviel ini pasukan Siliwangi ditarik untuk ke Yogyakarta. Maka dari itu rakyat tidak terima kalau misalkan daerah Jawa Barat dikuasai oleh Belanda. Maka dari itu peristiwa Lautan Api sangat berhubungan dengan DITI ini. Oke, terima kasih Prabu. Next. Bagaimana dampak jangka panjang pemberontakan DITI Jawa Barat? Batari. Nggak tahu. Nawa. Lupa. Astagfirullah. Apa Prabu? Sini maju lagi. Nah, bagaimana dampak jangka panjang pemberontakan DITI ini bagi Indonesia? Nah, kita ambil kesimpulan aja, DITI ini kan ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara Islam. Lihat dari sekarang, mungkin kalau jika kita bisa terjadi pada saat itu Indonesia sekarang negara Islam, mungkin kita kemarin tidak melihat Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Jika yang ada kan, nah, jadi menurut saya dampaknya untuk sekarang mungkin negara Indonesia sekarang berbagai banyak agama, ada Konghucu, Kristen, Protestan, Islam, dan Buddha, Hindu, itu menurut saya. Yo, ada lagi yang mau nambah?
Oke, pintar. Lalu saya akan menjelaskan dampak jangka panjang pemberontakan DIY bagi Indonesia. Nah, kita seperti yang ketahui sudah dijelaskan juga oleh Prabu, jika DIY ini berhasil memberontak dan berhasil menguasai seluruh Jawa Barat, maka peraturan-peraturan yang sekarang dibuat ini bakal sejalan dengan agama Islam. Jadi hanya agama Islamlah yang superior di dalam kehidupan bernegara dan beragama. Nah, dalam jangka panjangnya juga karena pemberontakan DIY ini, Indonesia jadi kehilangan sebagian angkatan militernya karena banyak orang juga yang terbunuh pada saat operasi pasar putih yang tadi sudah dinaikkan. Terus juga dampak jangka panjangnya ada, dan dampak jangka panjangnya jadi DIY ini setelah ditangkapnya Kartosuwiryo, para laskar-laskar tentara Hizbullah sama Fisabilillah ini masih ingin merebut Jawa Barat dari pasukan divisi Siliwangi. Nah, maka dari itu para laskar-laskar tentara tersebut masih melakukan pemberontakan tapi secara kedaerahan, maksudnya jadi hanya berpusat di satu daerah tertentu saja. Dan juga DIY ini kalau misalkan tidak adaptasi, maka tidak akan adanya revisi dari Piagam Jakarta yang awalnya sila pertama Indonesia itu adalah kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi menjalankan syariat-syariat Islam bagi menurutnya tidak bakal menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga di pasal 6 tadi yang dijelaskan bahwa Presiden Indonesia adalah Presiden asli Indonesia dan beragama Islam, menjadi Presiden Indonesia adalah Presiden Indonesia, Presiden yang berasal dari Indonesia asli. Itu sih menurut saya. Oke, tepuk tangan dulu. Next. Nah, perhatikan gambar tokoh berikut. Ini siapa? Pintar. Ini? Ini? Aha Nasution. Ini? Kartosuwiryo. Next. Nah, bagaimana peranan tokoh tersebut dalam peristiwa sejarah DIY di Jawa Barat? Ini saya izin jawab. Ini menurut sepengetahuan saya ya, Bu. Tokoh yang tentara di Jawa Barat atau yang disebut dengan divisi Siliwangi itu tadi menyebabkan mata selama bulan Maret dengan berjalan kaki pada saat itu. Jadi pada saat itu menurut saya Jenderal Sudirman hanya berkaitan dengan Maret saja. Oke, terima kasih. Next, bagaimana keterkaitan peranan tokoh Bung Hatta, Muhammad Hatta dengan Kartosuwiryo dengan peristiwa DIY Jawa Barat? Bagaimana sih hubungannya Muhammad Hatta dengan Kartosuwiryo tadi dalam pemberontakan DIY? Sebenarnya hubungannya itu ada di rasionalisasi. Nah, di program ini itu kenapa dilakukan kembali sih? Karena yang kita ketahui banyaknya laskar tentara-tentara di Indonesia yang masih melawan penjajahan Belanda, namun masih sangat bergantung dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu maksudnya apa? Jadi senjata-senjatanya ini terus disuplai oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah yang mengakibatkan borosnya keuangan negara. Dan juga ini itu ya, yang punya kilat. ditujukan untuk meminimalisir anggaran keuangan negara supaya pas aja jadi anggaran keuangan negara buat pemerintahan serta anggaran keuangan negara buat militer. Jadi menurut saya itu saja sih. Terima kasih. Next, apa hubungannya Aha Nasution dengan Kartosuwiryo?
saya Nawari lagi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peranan dari Air Nasution dengan peristiwa DITI ini. Jadi Nasution ini sebagai Panglima Angkatan Darat memimpin operasi militer untuk menyerang atau menghadapi gerakan DITI ini. Dan Nasution ini juga dikenal sebagai orang yang mengembangkan taktik dalam penyerangan ini, seperti salah satunya itu ada yang tentang memperkenalkan konsep perang gerilya. Dan juga beliau juga berkontribusi pada reformasi dan pembentukan kebijakan militer yang lebih baik. Nasution ini memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia akibat pemberontakan DITI serta dalam membentuk dan memperkuat kebijakan militer negara. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Next, nah. Sekarang kalian barcode ini scan-nya LKPD. Sebelum jawab, putar dulu bangku sama kursinya sesuai kelompok. Ya, ini balik aja, balik. Kan udah satu kelompok kan? Ya, balik aja. Nggak usah dirapetin itunya, mejanya. Nggak usah dirapetin mejanya, itu aja. Nah, mejanya nggak usah dirapetin. Ya, diskusikan LKPD-nya ya. Ada pertanyaan di situ. Setelah kalian diskusikan, jawabnya dalam bentuk PPT, infografis, poster, atau game. Udah selesai diskusinya? Nah, udah dimasukin tugasnya? Oke, next. Coba Bu Fatma lihat. Ini tugas punya kelompok mana ini? Ya, oke, maju. Ituin nak. Presentasi. Oke, silakan kelompok Prabu. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai DITI Jawa Barat yang di sini ditampilkan melalui media yaitu infografis. Pertama-tama saya akan mungkin sedikit menjelaskan atau menjabarkan mengenai kasus Suwiryo ini sebelum kejadian DITI Jawa Barat. Nah, ini awal mulanya itu kasus Suwiryo ini mengawali dengan mendirikan pesantren Sufa di Malangbong pada tahun 1940. Yang digunakan untuk memberikan pendidikan umum dan agama. Namun beberapa waktu kemudian ia merubah lembaga tersebut, ya pesantren tersebut menjadi yang awalnya tempat sebagai pendidikan umum dan agama, menjadi ada tempat sebagai latihan dan memberikan ilmu dasar kemiliteran kepada para pemuda Islam. Lalu sini akan ke bagian latar belakangnya. Yang pasti itu di sini di Jawa Barat ini tuh kasus Suwiryo ini tuh rasa kecewa kepada pemerintahan Indonesia pada saat itu. Yang itu salah satu itu di sini tuh ada dihapuskan 7 kata dalam sila pertama yang ada pada Piagam Jakarta itu. Nah, kan pada awalnya di sini mohon maaf alat harusnya dibentuk BPUPKI ini ke 29 April 1945 dan adanya PPKI pada 3 Agustus 1945. Nah, di situ kan ada perumusan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila yang sebelumnya ini adalah Piagam Jakarta terlebih dahulu. Nah, di Piagam Jakarta ini yang akhirnya
Jadi pada 22 Juni 1945 ini sila pertamanya itu sedikit kontroversial karena Indonesia ini kan dari Pulau Sumatera, Jawa, Papua, Kalimantan, Sulawesi ini kan adanya bukan cuma Islam doang, tapi dalam sila pertamanya itu ada kata-kata itu ketuhanan, kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Nah, jadinya tuh perwakilan atau bisa dibilang orang-orang yang Muslim ini kebingungan dan juga khawatir takutnya ini mereka ini bikinnya takutnya didiskriminasi atau mungkin disingkirkan karena menjalankan syariat Islam. Ya, jadi akhirnya pun diubah menjadi Pancasila. Kita tahu sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga ada penghapusan pasal 6 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, penghapusan ini pun membuat sebenarnya kecewa juga gitu. Di sini itu yang pertama itu kalau tidak salah tuh Presiden Indonesia itu pada saat itu tuh harus orang Islam dan juga orang Indonesia asli. Tapi sekarang sudah diubah menjadi harus Indonesia asli, orang Indonesia asli, tapi nggak harus agama ataupun negara tertentu. Lalu juga ada perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini tuh bisa dibilang makin mengecewakan Pak Suwiryo. Karena yang awalnya ada di perundingan Megaja ya, kita tuh secara de facto tuh cuma diakui Sumatera, Jawa, Madura. Nah di sini perjanjian Renville malah gagal merugikan Indonesia karena Jawa yang awalnya mendapat pulau itu malah cuma dapat Jawa Tengah doang. Untuk Sumatera ada beberapa bagian yang masih dapat. Lalu di Jawa juga tadi saya katakan pada Yogyakarta dan juga ada peristiwa Lombok yang sudah dijelaskan oleh Bupati juga beberapa tahun sebelumnya. Jadinya beberapa warga dan juga pasukan Amerika itu ditarik ke Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Ini membuat Pak Suryo sangat kecewa kepada pemerintah Indonesia. Oke, terima kasih. Next. Coba lihat lagi. Yang game udah masuk. Siapa yang mau presentasi gamenya? Oke, siap. Ini gimana mainnya? Mau dimainin apa presentasi aja gamenya? Dimainin dulu boleh. Oh, mainin dulu gimana? Bisa jawab nanti kan nanti ada gambar tokoh-tokohnya. Oh, berarti begini ya. Oke. Bisa mulai? Nomor 1, pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh, ini ABC. Apa suruh langsung jawab? Apa Dewi? Maju nak. Jadi untuk menjawab pertanyaan pemberontakan DITI di Jawa Barat ini dipimpin oleh Almarhum Suwiryo. Oke, tepuk tangan untuk Dewi. Next. Ya, nomor 2. Jangan di itu saya. Nah, ini di setiap pemberontakan pasti selalu ada tujuan. Maka dari itu tujuan dari pemberontakan DITI di Jawa Barat adalah ya, Najwa. Jadi tujuan pertamanya adalah Pak Suwiryo ingin mendirikan negara sendiri yaitu dengan ideologi Islam. Jadi dia ingin membangun negara Islam. Sama apa? Negara Islam? Negara Islam Indonesia. Oke, coba kita lihat jawabannya. Jawabannya. Oke, pintar. Next, nomor 3. Peran penting Kamran DITI di Jawa Barat. Halo. Oh, lanjut. Nggak ada yang bisa? Coba lihat jawabannya apa. Salah satu anggota pasukan Sabilillah membela negara kesatuan Republik Indonesia dan berbagi ilmu strategi perang gerilya. Oke. Next. Nomor 4. Operasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangkap Kartosuwiryo. Oke. Apa Neng? Diri. Operasi militer adalah politik Islam. Iya benar. Kita lihat dulu. Oke, Badar betul. Next. Pada tahun berapakah Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh pemerintah Indonesia? Ayo. Siapa? Batari. Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1960. Oke, coba lihat. 62 apa 52? Ayo benar. Oke, pintar. Bagaimana cara pemerintah Indonesia menyelesaikan pemberontakan DITI di Jawa Barat? Ganindra.
Pemerintah Indonesia membuat operasi yaitu operasi Brawijaya atau Pagar Betis, kemudian ada rekonstruksi rasionalisasi militer. Oke. Coba kita lihat operasi militer. Oke. Nomor 7. DITI merupakan singkatan DITI merupakan singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Nomor 8 apa? Pemerintah Indonesia menggunakan taktik pagar betis dalam operasi militer untuk siapa yang bisa? Bara? Untuk? Baca. Untuk menangkap yang gerilya itu. Ayo, jawab aja dulu. Untuk menangkap sisa-sisa pasukan yang masih di hutan. Coba lihat. Menumpas pemberontakan dari. Oke, pintar. 9. Apa nama pemerintahan yang ingin didirikan oleh DITI Jawa Barat? Ayo, udah disebutkan. Ayo, Nawa mau coba? Siapa Adam? Oke. Dari nama pendidikan oleh di Jawa Barat adalah Negara Islam Indonesia. Kita lihat jawabannya. Nomor 10. Bagaimana sejarah mencatat peran Kartosuwiryo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Peran Kartosuwiryo tadi apa? Ketika dulu aja ya, ketika Panglima Besar Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan divisi Siliwangi untuk melakukan long march. Nah, apa perannya dia di situ? Perannya Kartosuwiryo di situ apa? Berikatan sama status. Kalau dulu itu si Kartosuwiryo itu sebagai panglima. Nah setelah dia ditangkap nih dia jadi apa nih? Berontak. Coba jawab. Ayo. Jadi setelah dia ditangkap dia jadi tahanan. Coba kita lihat. Udah ya, terima kasih untuk kelompok ini. Bentar. Nggak semuanya ditayangin ya. Waktunya tinggal berapa menit lagi. Oke, next. Refleksi, kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan, ayo. Neng. Saya dari Kania dan saya akan menjelaskan apa saja kesimpulan dari peristiwa Disingkat aja. Menurut saya yang pertama itu kita ingin menjadi sebuah pemimpin, kayaknya harus mengambil keputusan yang tidak melakukan orang lain atau yang lain atau satu organisasi lain. Kedua itu kita harus menghargai agama lain karena sesuai dengan Pancasila kita yang pertama yaitu ketuhanan yang maha esa. Meskipun kita ini yang diharuskan untuk memiliki suatu agama, kita ini juga harus menghargai agama toleransi. lain, bertoleransi dengan agama lain untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia ini. Oke, terima kasih. Kesimpulan tadi siapa? Perkenalkan, nama saya Desya Bunga. Di sini saya akan menjelaskan memaparkan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi udah dijelasin ya sama teman-teman semua kalau DITI Jawa Barat ini itu bermula dari kekecewaan Kartosuwiryo terhadap hasil perjanjian Renville dan penghapusan beberapa butir dari Piagam Jakarta dan juga pasal 6 ayat 1. Kemudian
Dengan itu Kartosuryo ini melakukan pemberontakan. Sebenarnya Kartosuryo itu disebutnya bukan pemberontakan ya Bu, karena dia hanya menyuarakan, dia hanya ingin suaranya didengar oleh pemerintah. Namun karena suaranya itu berdampak yang sangat besar bagi Indonesia, jadi yang tadi ada pertanyaan itu disebut pemberontakan bagi pemberontakan yang terjadi pada tahun 1950. Sebenarnya itu aja sih yang bisa saya Oke, sampaikan. terima kasih. Next. Umpan balik. Barcode dulu. Oke. Nggak pakai lama. Malah sengaja. Ih. Udah umpan balik? Sudah. Ya, kalau udah umpan balik kita main game lagi sebentar aja. Ini ya, nih barcode-nya. Oke, coba kita lihat siapa yang udah masuk, siapa yang belum. Langsung ke game. Ya, udah di barcode. Oke, game. Enter, mainin. Ya, mainin. Dah. Ini dari baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa menang? Oke, udah semua. Mari kita selesaikan pelajaran hari ini. Sebelum ditutup, berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa supaya anak-anak masalah berdoa dimulai. Amin. Berdoa sekali-kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dirapikan kembali bangkunya yang berantakan. Kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Itu tadi video uji kinerja mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 7 Kota Depok, Jawa Barat yang telah saya lakukan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.